Salam hamba, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sejahtera, amin. Kita sambung bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Hari ini coba kita lihat konsep jihad fil Islam. Al-jihadu fil Islam. Apa sebenarnya makna jihad? Kalau kita lihat dari akar kata jahada, juhudun, jihad, yujahidu, juhud, yaitu lebih kepada usaha, perjuangan, kerja, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di Quran, ayat wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan nyawa, harta dan jiwa. Bahkan harta bisa ditafsirkan ke raga, kekayaan, duit, tenaga, anfusikum, nyawa. Jadi lahir batin kita hendaklah digunakan di jalan Allah. Dan jalan Allah itu sabilillah banyak. Sabilillah. Jalan Allah seperti mencari ilmu, jalan Allah. Mencari nafkah, jalan Allah. Menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, dan sebagainya, yaitu ibadah secara keseluruhannya, jalan Allah. Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi arti dari jahidu fi sabilillah itu berjuanglah di jalan Allah. Berjuanglah untuk kebaikan. Berjuang, bekerjalah untuk kebaikan. Jadi berjuang, bekerja, berbuat baik, itu semuanya bentuk-bentuk jihad fisabilillah. Adapun jihad yang arti perang, menyerang, membuka al-fathu, perkataan jihad ini dia mengambil alih dari kebiasaan bangsa Arab yang suka berperang. Dalam beberapa siri yang lalu saya sudah menjelaskan, di antara sumber pendapatan bangsa Arab, Badawi terutamanya, peternakan, gembala kambing, cari tempat yang subur, ada rumput, ada air untuk binatang ternak mereka, dan untuk menyambung kehidupan seterusnya, mereka merampok atau mencuri atau menyerang atau menzarah dan sebagainya.
Itu sebabnya kita dapati dalam puisi-puisi Arab, terutamanya dalam menggambarkan wasful hurub, gambaran wasful hurub, gambaran peperangan. Begitu jelas sekali cerita Antarah bin Shaddad, yaitu seorang pahlawan legenda. Antarah bin Shaddad, bagaimana menggambarkan dirinya sebagai pahlawan yang gagah berani menyerang sana sini, ada beberapa bait, beberapa qasidah, beberapa puisi yang menggambarkan kebiasaan dan kebudayaan bangsa Arab. Sehingga seorang penyair ulung bernama Zuhair bin Abi Sulmah yang coba mendamaikan peperangan antara dua kabilah Dahis wal Ghabra atas sebab-sebab kecil, sebab-sebab remeh, yang menyebabkan dua kabilah itu berperang sampai 40 tahun. Begitulah cerita mitosnya. Sampai ada dalam puisinya itu, "Wamal harbu illa ma alimtumu wa dhuqtumu wa ma hiya bil hadithil murajjami." Jadi peperangan itu seperti yang kalian tahu, akibatnya sangat fatal, akibatnya sangat kejam, banyak menelan korban. Maka hindarilah dari berperang. Dan di antara kenapa bangsa Arab sebelum Islam dipanggil jahili, sebab mereka suka berperang atas sebab-sebab tertentu, antaranya untuk kelangsungan hidup. Terus angsobiyah, fanatik perkauman, fanatik kabilah. Setiap kabilah bangga dengan kaumnya, bangsanya. Maka muncullah puisi-puisi madah, hija, banggaan, cacian. Begitulah seterusnya. Antara ada menceritakan sifat dirinya dalam peperangan, yukhbiruki man syahidal waqi'ata annani. Dalam satu riwayat, yukhbiruki man syahidal waqi'a annani aghshal wagha wa a'uffu 'indal maghnami. Wahai Ablah, kekasih Antara, semua berita mengatakan bahwa aku ini kalau perang selalu di depan. Kalau dipanggil untuk perang selalu siap. Tapi ketika pembagian ghanimah saya menghindar. Ini menunjukkan ada peperangan, ada ghanimah, ada rampasan perang. Tapi di antara sifat yang baik Antara, dia tidak rakus rebutan ghanimah, rebutan rampasan perang. Dan banyak lagi lah. Amr bin Kulthum, Tarafah bin al-Abad. Walaupun kebanyakan puisi-puisi ini dikaji kemudian,
mereka kebanyakannya hanya legenda, mitos. Dan kebanyakan puisi zaman sebelum Islam itu ditulis di era Abbasiyah. Tapi secara keseluruhannya, puisi ini menggambarkan suasana, bi'ah, environment, dan juga persekitaran bangsa Arab yang suka berperang, suka mengembara, membanggakan kaum, fanatik, asabiyah, mencuri, dan sebagainya. Dan ada di antara penyair dan kelompok pejuang sebelum Islam dipanggil as-sa'alik, syu'ara as-sa'alik. Kelompok as-sa'alik yaitu kelompok orang-orang terbuang, berandalan, bragajul, bangsat, bajingan yang telah diusir oleh kaumnya. Sebab selalu berbuat jahat, berbuat onar, mencuri, dan sebagainya. Jadi kelompok ini dipanggil as-sa'alik dan mereka tinggal di pegunungan, di gua-gua. Sekali-sekala turun gunung untuk merampok, mencuri, menyamun, dan sebagainya. Itu dipanggil as-sa'alik. Dan setelah kemunculan Islam di Mekah, yang telah diusahakan berbagai cara Nabi Muhammad supaya mendapat dukungan dari kabilah itu, dari ini, dari mana-mana. Di antara ide beliau adalah bekerja sama dengan para sa'alik ini, bekerja sama dengan para penyamun ini, dan menyuruh mereka untuk masuk Islam, dan Islam akan menghapuskan segalanya. Al-Islam yajubbu amma qablah. Islam menghapuskan segalanya. Maka fenomena hari ini pun kita nampak banyak bajingan-bajingan, penjahat-penjahat masuk Islam karena untuk menghapuskan dosa. Ini cerita lama. Ini cerita lama. Padahal dosa seorang manusia dengan Allah sangat mudah dihapus. Tapi dosa dengan manusia mesti jelas bayarannya. Mesti jelas perhitungannya. Tidak boleh begitu saja. Tapi dengan perkataan Al-Islam yajubbu amma qablah, Islam itu menghapuskan apa juga sebelumnya, termasuk dosa, maka banyaklah yang masuk Islam karena janji-janji ini. Bahkan ada hadis yang sangat menggiurkan, kita pun tidak tahu hadis ini palsu atau tidak. Bunyinya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq. Ini hadis yang sangat berbahaya. Siapa yang berkata la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun dia seorang pencuri, walaupun dia seorang penzina, walaupun dia seorang pencuri, walaupun dia seorang penzina. Begitu mudah. Maka banyak orang-orang Islam melakukan kejahatan dan tidak ada perhitungannya, melainkan dengan undang-undang modern. Tapi mereka tetap merasa aman sebab ada hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq. Silahkan hadis dan ayat-ayat ini dicari di Google dengan mudah. Baru para ulama
Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu, macam-macam. Seperti biasa. Bukan saja hadis yang melawan undang-undang dibantah oleh para ulama, begitu juga beberapa ayat. Bahkan banyak ayat yang diperdebatkan. Kalau sesuai dengan kehendaknya, dibaca ayat itu. Kalau tidak sesuai, terus ditafsir dengan berbagai-bagai tafsir. Contoh ayat. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ini ayat ini jelas. Ayat itu menjelaskan bahwa kalau kita merasa bimbang, istri kita itu akan nusyuz, akan membangkang, akan melawan, maka mula-mula nasihati dia. Kalau tidak terima, jauhi dari tempat tidur. Kalau tidak terima, adribuhunna, pukul dia. Yang mana budaya memukul istri dari zaman sahabat sudah dilakukan. Mukul istri biasa. Tapi hari ini ada tafsiran. Oh, bukan mukul secara fisikal. Wadribuhunna itu maksudnya pukul dengan siwak. Pukul dengan benda yang ringan. Pukul dengan, jadi terus gitu. Padahal budaya memukul istri dari dulu telah dilakukan. Bukan sekedar memukul. Bangsa Arab memandang wanita itu aurat, membawa malu, membawa sial. Quran menggambarkan seperti dalam ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di antara kebiasaan bangsa Arab membunuh anak perempuan sebab membawa sial. Baru ada yang membantah, oh itu bukan semua Arab, oh itu sebagian kabilah, oh itu, oh ini. Terus mencari berbagai alasan. Ada yang menerima kebiasaan bangsa Arab begitu keji dan ada yang membantah. Jadi membantah Quran, membantah hadis yang tidak sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia hari ini terus berlaku. Terus berlaku. Tapi itu hakikatnya. Dan itu pula yang diamalkan dalam masyarakat Arab hari ini. Wanita aurat, wanita dibungkus, pakai niqab, ujung-ujungnya suruh pakai kain kafan. Sebab ada beberapa hadis yang mengatakan sebaik-baik wanita itu duduk di rumah, jangan keluar. Hanya tahu rumah dan kuburan. Itu budaya Arab. Dan saya telah jelaskan itu dalam arti hijab menurut Al-Quran. Jadi jihad itu pada asal perkataannya adalah usaha, berjuang, berikhtiar, bekerja. Tapi kemudian perkataan jihad menjadi berubah kepada perang suci. Kepada perang suci. Yang mana
Kalau menang dalam perang suci itu, menang, hidup, maka para mujahidin akan mendapatkan harta rampasan berbentuk harta, wanita, dan kalau dapat lelaki dan kanak-kanak, kalau lelaki itu melawan, bunuh. Kalau tidak melawan, dia akan menjadi hamba. Sehingga banyak para ulama salafi hari ini yang mengatakan Islam telah menyelesaikan isu perhambaan. Tidak. Dia bilang selagi ada jihad, maka akan ada terus perhambaan. Selagi ada jihad, akan ada terus perhambaan. Itulah. Jadi kenapa kaum Sa'alik dulu tergiur, terpedaya dengan isu jihad? Sebab ada janji tadi. Satu, Islam yajubbu amman qablah. Man qala la ilallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarq. Islam menghapus semua dosa. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga. Walaupun dia seorang penzina, walaupun dia seorang pencuri. Hadis ini masih ada, masih terus dibaca, dan terus diamalkan oleh umat Islam, terutama kita di masjid-masjid, terutama di Masjid NU, dengan dalil berwirid, berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tidak sadarkan diri, dia waras atau tidak waras. Melihat kepada fadilat bacaan la ilaha illallah, padahal kebanyakannya hadis palsu. Hadis fadhailul a'mal kebanyakannya palsu. Hadis yang mengatakan fadilat itu ini kebanyakannya palsu. Yang paling munasabah, yang paling sesuai guna akal pikiran yang sehat dan banyak berbuat baik. Maka cerita dongeng dulu, kaum Sa'alik bergabung dengan Nabi Muhammad. Dan dia ikut dalam peperangan, siri peperangan. Sehingga mengikut ceritanya, selama Nabi Muhammad di Madinah, lebih kurang 10 tahun, ada lebih kurang sekian puluh kali peperangan dilakukan oleh Rasulullah. Yang mana peperangan itu dalam bentuk ghazawat, serangan, saraya, lebih kepada utusan tentara kecil, futuh, pembukaan, dan sebagainya, tapi semuanya adalah perang. Hari ini kita dengan mudah bisa lihat di Google Dhahaya Ghazawat An-Nabi. Adad Dhahaya Ghazawat An-Nabi. Jumlah korban peperangan Nabi. Bisa tulis gitu. Dhahaya Adad Ghazawat An-Nabi. Di situ akan ada daftar panjang, nama peperangan, tahunnya, siapa yang menyertai peperangan tersebut, berapa jumlah musuh, berapa jumlah orang mukmin, siapa yang terkorban. Ada dalam jadwal Dhahaya Ghazawat An-Nabi. Silahkan dirujuk. Sehingga dari jumlah korban peperangan Nabi, Nabi Muhammad dikategorikan sebagai penjahat perang. Pandangan. Silahkan.
Jadi janji manis dari jihad itu, kalau menang mendapatkan surga, bidadari. Kalau menang mendapatkan ghanimah, harta rampasan dan wanita. Dan kalau kalah mati mendapatkan surga dan 70 bidadari. Itu terus diulang-ulang sampai ke hari ini. Pada tahun 2023 seorang ulama salaf, katanya ulama salaf bernama Abu Ishaq Al-Huwaini. Dia berkata, kenapa kita menjadi lemah hari ini? Karena kita telah meninggalkan jihad. Coba kalau kita berjihad, menyerang sana, menyerang sini, kan kita bisa dapat wanita, harta rampasan, dan bisa menjual beberapa kepala. Itu kata dia. Itu akal seorang salafi pada tahun 2023. Pengikutnya banyak, termasuk di Indonesia. Maka pemerintah, terutamanya pihak berwajib, terutamanya TNI dan Polri, mesti hati-hati dengan aliran-aliran ini. Kita bersyukur hidup di bawah naungan Pancasila yang menghargai semua agama. Tapi masih ada juga segelintir manusia yang bertindak zalim terhadap agama lain. Padahal semua agama dilindungi. Ini tidak. Sesama muslim pun seperti halnya dengan Ahmadiyah. Mereka mengaku Islam. Kenapa dihalang-halangi? Dan kalau sesama Islam pun dia begitu benci, maka agama lain pada kelompok ISIS, Daesh, Wahabi, kelompok ini kalau sama Islam pun tidak menerima, maka sudah tentu agama-agama lain tidak menerima. Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Mereka tidak menerima. Tinggal tunggu waktu. Kalau ada senjata, mereka pasti bertindak. Sebab mereka berpegang kepada hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ini konsep amar ma'ruf nahi mungkar mereka itu diambil dari hadis ini. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan, robahlah dengan kekuatan, robahlah. Padahal hak untuk merubah baik atau tidak baik hanya ada di pihak berkuasa. Kita sekarang sudah ada polisi, ada tentara. Apa hubungannya dengan pihak lain? Dulu zaman Badawi Arab Padang Pasir, tidak ada pasukan tentara yang jelas. TNI, Polri, tidak ada. Dulu penegakan hukum secara brutal dan primitif. Potong tangan, penggal kepala, potong kaki, congkel mata. Ini diambil dari budaya Yahudi. Bangsa Arab melakukan hukum-hukum ini karena mereka belum ada penjara. Mula-mula adanya penjara pada zaman Umar, apa? Penjara dalam bentuk sumur atau perigi. Yang buat jahat dihumbankan, dibuang ke sumur atau perigi. Bayangkan. Jadi hukum dan cara pelaksanaannya berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Orang Islam masih
terus bangga dengan hukum kebiasaan Arab Badawi primitif. Maka kacau semuanya. Sama dengan seruan jihad yang berasal dulu dari peperangan rampok-merampok. Bahkan dulu cerita orang Arab kalau merampok itu, kalau menyerang itu hanya merampas apa yang diperlukan. Kalau harta ya harta saja. Tapi datang Islam, ada konsep jihad, dia bukan harta saja yang diambil, harta, wanita, tawanan perang yang lain, lelaki, kanak-kanak, kalau melawan ditebas, kalau tidak melawan dijual belikan. Bayangkan, satu keluarga jadi tawanan perang, menyebabkan keluarga berantakan. Coba bayangkan kalau sebaliknya yang berlaku. Kalau umat Islam yang kalah, yang menjadi tawanan, apa yang berlaku? Jadi umat Islam dengan penuh egonya hanya melihat keuntungan dia. Tapi kalau berlaku sebaliknya, oh itu penindasan, oh itu zalim, oh ini. Ini. Dan itu dibawa-bawa ke Indonesia, ke negara Islam yang lain. Padahal kita tahu Islam hanya untuk Arab Quraisy, tidak ada hubungannya dengan bangsa lain. Seperti yang telah saya jelaskan berkali-kali. Ambil nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai agama lain sesuai dengan budaya kita. Jadi di situ janji-janji pahala jihad yang asalnya dari rompakan terus dikumandangkan sampai ke hari ini. Kita lihat ulama-ulama yang berbisnis dengan jihad, yang berfatwa dengan jihad. Silakan kita lihat di YouTube. Seperti ini contoh sederhana saja. Tadi Abu Ishaq Al-Huwaini. Tapi dia hanya koar-koar dengan fatwa dia. Dia sendiri tidak pergi berjihad. Dia sendiri tidak mengizinkan anaknya untuk berjihad. Menyuruh anak orang lain membunuh diri, tapi dia dengan keluarganya selamat. Bukan itu saja, dia pun begitu gemar mengkoleksi istri-istri mathna wa thulatha wa ruba'. Sama juga dengan Syekh Hasan di Mesir yang katanya ulama salaf. Sama dengan Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini dedengkot Ikhwan Al-Muslimin, Al-Islam As-Siyasi. Begitu juga. Dia menyerukan jihad di Afghanistan, di Suriah, di sana, di sini. Tapi dia sendiri tidak pergi. Malah senang-senang. Hidup senang-senang di Qatar. Bahkan ada anaknya seorang mau pergi berjihad, dia minta bantuan kementerian supaya menghalang anaknya. Sementara anaknya yang lain, baik laki dan perempuan, belajar di London, belajar di Amerika, ngambil jurusan sains. Sedangkan orang lain disuruhnya belajar agama, belajar mitos. Silahkan, bisa dilihat. Fatwa Jihad Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa Jihad Abu Ishaq Al-Huwaini. Fatwa Jihad Adnan Al-Ar'ur
Ini sama. Katanya ulama lari dari Syria, hidup di Saudi, koar-koar tentang jihad. Dia sendiri tidak pergi berjihad. Anaknya pun tidak ada yang pergi berjihad. Sampai banyak ibu bapak di Saudi berteriak, kalian mempromosikan jihad-jihad, tapi kalian sendiri tidak berjihad. Takut mati, dan anak-anak mereka hidup senang. Begitu juga dengan Ismail Haniyah. Lihat anak-anaknya. Tidak ada yang berjihad. Sementara yang berjihad, mereka-mereka yang terpedaya dengan hadis-hadis yang tidak jelas. Begitulah seterusnya. Dan hari ini kita menyaksikan Syria yang di dalamnya banyak gerombolan-gerombolan jihadi upahan. Gerombolan-gerombolan jihadi upahan. Yang disponsori oleh Amerika, Israel, Iran, Qatar, Saudi, Emiria, Turki. Semuanya terlibat dalam pembantaian rakyat Syria. Tapi aneh. Yang di-highlightkan hanya Palestina, isu Palestina. Padahal kalau mau adil, to be fair, lihat bangsa perang saudara di Syria, di Irak, di Sudan, di Libya, di Yaman, dan lain-lain. Kenapa umat Islam diam saja? Kenapa umat Islam hanya mengibar-ngibar bendera Palestina? Sedangkan kita tahu semua organisasi kemerdekaan Palestina hanya membisniskan isu Palestina. Contoh, Yasir Arafat. Mana dana-dana sumbangan yang berjuta-juta, berbilion-bilion? Kemana perginya? Hari ini ketahuan. Anaknya, si Zahwa, dari istri Suhab, mewarisi berbilion-bilion US dollar. Dari mana? Kalau bukan dari sumbangan. Bahkan kalau mau membela Palestina pun, Palestina yang di mana mau dibela? Ada Palestina, ada rakyat Palestina yang pro Israel, yang dipanggil Arab tahun 48. Semuanya warga negara Israel. Arab Palestina warga negara Israel yang mempunyai keistimewaan sama dengan bangsa Yahudi yang ada di Israel. Hidup mereka begitu senang, kaya raya. Jauh lebih bahagia dari orang-orang yang ada di Indonesia. Yang begitu simpati dengan Palestina. Sedangkan mereka sendiri tak peduli. Itu Arab Palestina 48. Sama nih Arba'in. Semuanya warga Israel.
bekerja di sana, dapat gaji, dapat santunan, dapat segala kemudahan yang ada pada negara Israel. Begitu juga dengan Palestina di bawah Fatah, di bawah Abu Mazin. Mereka hidup kaya raya, senang, dan berdamai dengan Israel. Yang jadi masalah adalah Palestina yang di bawah pemerintahan Hamas. Itu pun Israel sangat berperkemanusiaan dengan memberikan air dan listrik walaupun dalam penjajahan. Pernah katanya orang Gaza itu mau minta listrik dengan air dari Mesir. Kata Mesir, keadaan kami aja miskin, kayak mana mau bantu kalian? Sepanjang penjajahan Israel ke atas Gaza, listrik dengan air terus mengalir. Sehingga apabila gerakan Hamas membuat onar, menyerang secara membabi buta pada 7 Oktober yang disponsori oleh Iran, Syiah. Dan kita bisa lihat YouTube-nya. Pada hari Sabtu pula, apa hasilnya? Padahal kalau Hamas itu Muslim, dia hendaklah ikut perjanjian. Fa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal Allah. Kan udah ada perjanjian untuk tidak menyerang. Kenapa menyerang? Itu Quran. Kalau mereka berbuat perjanjian untuk berdamai, damailah. Ini tidak termakan janji kosong Iran, Syiah. Yang mana Syiah ini sangat benci kepada Sunni. Dan musuh Syiah itu adalah Sunni dimanapun. Termasuk di Indonesia. Dan mereka berkedok atas nama muhibbin, cinta Ahlul Bait. Jadi hati-hati. Yang sok-sokan, yang berpura-pura cinta Ahlul Bait. Mereka Syiah ataupun Mutasyayyi'. Dan pada Syiah, semua Sunni itu nawasib, kafir. Arti kafir maknanya darahnya halal. Ini Syiah. Untuk menggagalkan normalisasi negara-negara Arab dengan Israel, dia bangkitkan isu Taufan Al-Aqsa. Gelombang Al-Aqsa. Akhirnya siapa yang hangus? Rakyat Gaza juga. Sebab Israel, negara dalam masa lebih kurang 70 tahun, membangun kekuatan industri ilmu pengetahuan, membangun SDM yang begitu hebat dan diakui dunia. Sementara negara Arab dalam tempo yang sama hanya bergelut, bergaduh, berperang sesama sendiri. Dan ini yang kata Quran. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Israel kelompok kecil dia kalahkan puluhan negara Arab, bahkan puluhan negara-negara mayoritas Islam. Sebab apa? Mereka ada ilmu, ada sains, ada teknologi, ada lobby.
Dunia hari ini perlu kekuatan yang berbagai-bagai, bukan satu kekuatan. Di samping kekuatan dalaman, kita pun mesti ada kekuatan jaringan internasional. Islam menghalang itu. Sebab dalam Islam itu ada muslim dan non-muslim. Kalau kita mau membuat jaringan dengan non-muslim, haram. Terus ikuti. Maka umat Islam dan kebanyakan negara muslim, kecuali yang mengamalkan ideologi sekuler, negara Islam yang mengamalkan fahaman sekuler jauh lebih maju, jauh lebih terbuka, jauh lebih hebat SDM-nya. Tapi yang terus setia mengamalkan ajaran Arab Badawi primitif, silahkan, hasilnya apa? Jadi jihad yang ada di Syria sekarang terlihat semuanya. Para mujahidin, gerombolan upahan yang didapati ada dari Jepang, ada dari Ihur, Cina, ada dari Kazakhstan, dan negara stan yang lain. Yang pernah di bawah jajahan Rusia. Makanya Vladimir Putin begitu bangga dan setia dengan penduduk negara istan-istan yang dulunya di bawah jajahannya, sebab Putin bisa mendapatkan para gerombolan jihadi, para pejuang jihad muslim yang nyawanya gratis, yang nyawanya murah, yang bisa diupah dengan murah. Sebab para jihadi ini telah memegang janji. Kalau menang, dapat harta dan wanita dan rampasan perang yang lain. Kalau kalah, mati, terus masuk surga, hidup dengan bidadari. Sehingga pemerintah Indonesia pernah menangkap beberapa pengikut Daesh dan Al-Qaeda yang ikut menjadi gerombolan mujahidin, tentara upahan, untuk menyumbangkan nyawanya secara gratis. Dan pengikut-pengikut ini, pengikut pahaman ini masih banyak di Indonesia. Sebab dari kesalahpahaman jihad tadi. Rela dia meninggalkan keluarganya, ada kalanya orang tuanya yang miskin, demi untuk bergabung dengan pasukan gerombolan jihadi dari Igur, dari Jepang, dari Rusia, dari orang-orang Eropa yang baru masuk Islam, kebanyakannya mu'alaf, untuk cepat mati, masuk surga. Yang mana kebanyakan pasukan jihadi ini mulai dibentuk dengan resmi pada zaman Muhammad Mursi, presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin. Dan dia mengibarkan jihad untuk membebaskan Syria. Yang mana Mursi, Muhammad Mursi, yang katanya presiden dari Ikhwan Muslimin,
baru saja dilantik, dia terus mengirim surat kepada Shimon Peres. Shimon Peres, mantan Perdana Menteri Israel, dengan berkata, "Ya Sadiqil Aziz, ya Sadiqi Al-Aziz, wahai kawanku yang mulia." Ada yang mengatakan surat itu palsu, surat itu rekaan. Silahkan dibongkar, semuanya ada di YouTube. Dan Muhammad Mursi sendiri mengaku maksud dia untuk menjalin hubungan demi kebaikan kedua-dua negara, Mesir dan Israel. Ini Muhammad Mursi, Presiden Mesir Muslim dari Ikhwanul Muslimin. Tidak jauh juga Hasan al-Banna yang begitu bangga dengan perjuangan Hitler Nazi. Tidak lupa juga dengan Mufti Palestina Amin al-Husaini yang begitu akrab dengan Hitler Nazi. Silakan, semuanya dicari di Google, ada. Kalau masih menafikan juga, silahkan baca lagi kajian-kajian tentang gerakan Ikhwanul Muslimin, tentang gerakan Hasan al-Banna, tentang persekongkolan Mufti Palestina Muhammad Amin al-Husaini dengan Hitler Nazi yang kita selalu mengutuknya siang malam, padahal dia merupakan Habib, kekasih Muhammad Amin al-Husaini, Mufti Palestina. Bangsa lain ingin merdeka, berjuang sendiri. Berjuang, jiwa raga. Bangsa Palestina aneh. Disuruhnya seluruh dunia bersimpati dan diadukannya berbagai cara. Boikot itu, boikot ini, sampai masuk ke ranah olahraga. Bendera Palestina dikibar di mana-mana dengan leluasa. Tapi pada masa yang sama, contoh di Indonesia, kalau berkibar bendera yang lain yang menuntut kemerdekaan, apa tindakannya? Siapa yang dayus di sini? Seharusnya di Indonesia yang berkibar hanya bendera Indonesia. Tapi kita bisa melihat di Indonesia, terutama dalam perhimpunan-perhimpunan, bendera-bendera yang bukan bendera merah putih. Seharusnya ini ditindak. Kenapa pengkhianatan-pengkhianatan yang jelas tidak ditindak? Dan kita lihat dari gerakan Islam politik seperti Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, dan lain-lain. Kesetiaan mereka kepada negara amat diragukan. Keloyalan mereka terhadap negara amat diragukan. Oleh itu, penataran demi penataran tentang kesetiaan kepada negara mesti dilakukan. Sebab akal mereka telah dicuci siang malam. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, itulah yang diulang-ulang oleh Quran, hadis, yang terus diajar di pesantren, di sekolah agama, di universitas.
kita sebenarnya mendidik pengkhianat-pengkhianat bangsa yang akan membelok kepada bangsa dan negara, dan mereka lebih setia kepada Islam, kepada ajaran Arab Badawi padang pasir. Ini yang mesti diawasi. Sedangkan di Arab sendiri, terutama Saudi, Qatar, Emiria, ajaran Arab Badawi Tengik ini sudah banyak diamandemen, banyak dirubah, banyak disesuaikan dengan kemajuan zaman modern. Maka kita lihat di Saudi, dulu ada yang namanya Hayatul Amru bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar, Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, diganti dengan Hayatul Tarfih, badan hiburan. Badan hiburan. Sehingga dengan percaya diri Muhammad bin Salman MBS dengan Syekh Aid Al-Qarni, seorang ulama tenar di Saudi dan di dunia Islam, dia berkata, kami ingin menjadikan Saudi sebagai kiblat agama, kiblat kebudayaan, kiblat kesenian, kiblat hiburan, kiblat rekreasi. Sebab itu semuanya penggerak ekonomi yang menjanjikan keuntungan untuk terus Saudi hidup dalam kemakmuran, kebahagiaan. Kalau Saudi bisa mengaku begitu, kenapa Indonesia tidak bisa? Kita ada Candi Borobudur, candi-candi yang lain yang diakui dunia dan bisa dipasarkan dan dijadikan pusat agama Hindu terbesar di dunia. Kita ada environment yang cantik, budaya yang cantik, kesenian yang cantik yang diakui dunia. Kenapa kita tidak mengkibarkan dengan penuh keyakinan Indonesia adalah pusat agama Hindu terbesar dunia. Pusat hiburan, pusat kesenian, pusat kebudayaan, pusat keindahan, dan sebagainya. Untuk menarik seluruh dunia datang ke sini, berbelanja ke sini, berekreasi di sini. Tapi kalau mayoritas rakyatnya masih berpikiran dengan otak Arab Badawi primitif, bagaimana kita akan maju? Kita lihat dari konsep jihad yang menjanjikan, padahal cuma janji. Begitu terpedaya anak-anak muda dari seluruh dunia, anak-anak muda muslim di seluruh dunia, untuk bergabung dengan kelompok-kelompok jihad ini. Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, Boko Haram, ISIS, dan sebagainya. Dan memporak-porandakan, mengkacaukan negara orang seperti di Suriah, di Libya, di Irak. Kita pikir bagaimana kalau gerakan mereka itu berlaku di Indonesia, yang mana bunga-bunganya sudah mulai kelihatan. Maka masyarakat terutamanya mesti sadar kembali kepada jati diri kita, kembali kepada kebangsaan kita, kembali kepada ajaran leluhur kita, baik Sunda, Jawa, Bugis, Palembang, Lampung, Sulawesi, dan lain-lain. Semua ada ajaran budaya leluhur.
Dan jangan terus mau dibodohi, jangan terus mau dikibuli oleh ajaran Arab Badawi primitif. Yang mana semua agama, termasuk agama Islam, lahir dari budaya Arab. Lahir dari budaya masing-masing. Semua agama lahir dari budaya dan environment masing-masing. Agama Islam hanya untuk Arab Quraisy. Persis agama Yahudi hanya untuk Bani Israel. Yang baiknya agama Yahudi hanya untuk bangsa Bani Israel. Tidak disebarluaskan. Celakanya Islam terus disebarkan. Padahal dalam Islam sendiri banyak pecahannya. Kita menyaksikan hari ini bukan satu Islam, tapi banyak Islam. Sesuai dengan hadis, kalau betul, sataftariqu ummati. Umatku, yaitu umat bangsa Arab, akan berpecah menjadi 71 atau 73. Semuanya masuk neraka. Kecuali yang mengikut Rasul dan para sahabatnya. Siapa yang mengikut Rasul dengan para sahabatnya hari ini? Zaman canggih, zaman modern. Siapa? Lagi pula, Islam itu jelas-jelas untuk Arab Quraisy. Umat yang tidak mempunyai nabi tidak diperhitungkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa umat yang tidak ada rasul. Jadi umat yang tidak mempunyai rasul hidup aman, nyaman. Fokus bekerja dalam semua bidang. Fokuskan jiwa, raga, akal, pikiran kita hanya untuk membangun bangsa dan negara Indonesia dalam semua bidang. Teknologi, sains, pertanian, kebudayaan, perindustrian, pertukangan itu dan ini. Seperti mana bangsa maju terus mencari mereka mencipta. Sementara kita, mayoritas umat Islam masih disibukkan dengan isu nasab. Siapa keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi. Hukum wudu, cara sholat, puasa, dan sebagainya yang merupakan ibadah cangkang. Yang jauh dari harapan asal ibadah itu sendiri. Sebab ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah tapi tidak menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang berguna, maka ibadahnya itu sia-sia. Semoga kita bangsa Indonesia, terutama yang muslim, semakin matang, terarah pikirannya, jelas tujuan hidupnya, apa yang dicari, apa yang dikembangkan, apa yang mesti dipelajari dari ilmu-ilmu yang banyak yang diperlukan oleh bangsa dan negara, ilmu-ilmu yang menguntungkan, ilmu-ilmu yang membawa kepada kekayaan, kemakmuran, kebahagiaan. Sekian, wassalam.